Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ali Syafiqo Hidayat dengan di belakang 05. Pada kesempatan ini akan memaparkan mengenai reformasi Indonesia sampai dengan sekarang. Sebelum masuk ke inti, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu reformasi. Secara sederhana, reformasi adalah proses perubahan yang dilakukan secara damai dan bertahap dengan tujuan memperbaiki sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan reformasi Indonesia pada tahun 1998 merupakan gerakan besar yang lahir dari tuntutan rakyat untuk memperbaiki sistem politik, ekonomi, hukum, dan kehidupan sosial setelah lebih dari 3 dekade berada di bawah rezim Orde Baru. Latar belakang dari adanya reformasi itu diakibatkan oleh krisis multidimensi di akhir masa Orde Baru. Ada 4 krisis yang saya tekankan di sini. Yang pertama, krisis ekonomi, di mana kondisi ekonomi Indonesia memburuk tajam. Utang luar negeri membengkak, nilai rupiah jatuh drastis, harga-harga melambung tinggi, disertai dengan angka kemiskinan yang meningkat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga diselewengkan, yang seharusnya menjamin kemakmuran rakyat. Namun, justru kekayaan alam dikuasai oleh kelompok tertentu. Sistem politik yang sentralistik membuat pusat menjadi kendali penuh, sementara daerah tertinggalkan. Krisis kedua ada krisis politik, di mana pemilu 1997 dimenangkan oleh Golkar dengan suara terbesar. Tetapi kemenangan ini dianggap penuh kecurangan oleh masyarakat karena demonstrasi yang berjalan hanyalah formalitas, sementara kebebasan berpendapat ditekan. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada sistem politik, sehingga muncul tuntutan reformasi yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan demonstrasi sejati. Yang ketiga, krisis hukum. Hukum tidak lagi tegak untuk semua orang. Kekuasaan kehakiman dipengaruhi kepentingan politik, di mana banyak kasus direkayasa dan hukum tajam ke bawah dan serta tumpul ke atas. Hal ini jelas menimbulkan tuntutan agar hukum ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu. Yang keempat, krisis kepercayaan. Pada masa Orde Baru, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela tidak hanya di bidang politik, namun hukum dan ekonomi juga. Akibatnya muncul ketidakadilan dan kesenjangan sosial, sehingga rakyat di dunia internasional kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Indonesia. Proses reformasi dimulai pada Maret 1998 di mana Kabinet Pembangunan 7 dibentuk oleh Presiden Soeharto setelah pemilu. Dan saat krisis ekonomi terjadi, tujuannya untuk mencari solusi agar Indonesia lebih bisa keluar dari krisis sekaligus menunjukkan kepada rakyat dan dunia internasional bahwasanya pemerintahan Indonesia masih mampu mengendalikan situasi. Usaha yang dilakukan yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan IMF dan menerima bantuan pinjaman, melaksanakan kebijakan penataan fiskal dan moneter, penghapusan subsidi, menutup 16 bank, dan menaikkan suku bunga, mengumumkan program reformasi ekonomi untuk menenangkan investor asing. Syarat IMF justru dianggap terlalu berat sehingga membebani rakyat kecil di mana harga yang semakin naik dan angka kemiskinan yang tinggi. Menutup bank menimbulkan kepanikan dan krisis kepercayaan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela sehingga program ini dianggap tidak efektif. Kondisi politik tidak stabil karena demonstrasi mahasiswa semakin meluas, sehingga ekonomi pun melumpuh. Gerakan mahasiswa dan rakyat kemudian memuncak dalam beberapa tragedi besar. Yang pertama, 12 Mei 1998, tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur.
Mereka gugur sebagai martir dan dikenang sebagai pahlawan reformasi. Tragedi ini menjadi titik balik perlawanan mahasiswa di seluruh Indonesia. Beberapa hari sebelum itu, tepatnya pada tanggal 8 Mei 1998, gugur seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma bernama Moses Gatotkaca, meninggal akibat kekerasan aparat saat aksi menuntut reformasi. Peristiwa ini jelas menyulut kemarahan publik hingga menimbulkan aksi demonstrasi-demonstrasi di daerah lainnya. Selanjutnya, 13 sampai 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta. Kerusuhan besar melanda Jakarta, di mana banyak toko dibakar, pusat perbelanjaan dijarah, dan ratusan orang menjadi korban jiwa. Peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas sosial dan politik pada masa itu. 19 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di DPR atau MPR. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia bersama dengan masyarakat mendatangi gedung DPR atau MPR di Jakarta, dan mereka berhasil menduduki gedung tersebut setelah aparat keamanan tidak lagi membendung gelombang massa yang terus berdatangan. Mahasiswa menuntut agar Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya. Teriakan-teriakan reformasi menggema di seluruh ruangan. Spanduk, poster, dan orasi-orasi lantang menegaskan bahwasannya rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Situasi saat itu sangat tegang, namun aksi mahasiswa tetap berusaha dijaga agar damai. Para anggota DPR sendiri hanya banyak yang mulai menunjukkan sikap tidak mendukung Soeharto lagi, sehingga tekanan pun semakin besar. Demonstrasi pada 19 Mei 1998 ini menjadi puncak desakan rakyat. Posisi Soeharto semakin benar-benar terpojok karena ekonomi yang runtuh, politik yang goyah, dukungan militer melemah, dan rakyat bulat menuntut perubahan. Komite Reformasi. Dalam situasi genting ini, Soeharto mencoba bertahan dengan membentuk Komite Reformasi pada 19 Mei 1998. Anggotanya ada Nursi Kholis, Masjid Gusdur, MH Ainun, Ali Yafi, Malik Fajar, Kholis Masjid, Sutrisno Muhammad, Ma'ruf Amir, dan Ahmad Baghdad. Komite ini ditugaskan untuk merancang undang-undang tentang kepartaian, pemilu, parlemen, anti monopoli, dan anti korupsi. Namun langkah ini ditolak oleh tokoh masyarakat seperti Amin Rais dan Emil Salim. Alasannya sederhana, rakyat tidak lagi percaya pada Soeharto. Komite ini dianggap hanya cara untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara tuntutan rakyat yang jelas, Soeharto harus segera mundur. Titik balik Indonesia. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Inilah titik balik sejarah Indonesia menuju era reformasi. Beberapa perubahan besar yang terjadi antara lain masa jabatan presiden yang kini dibatasi hanya 2 periode untuk mencegah munculnya kekuasaan absolut. Kebebasan pers dijamin sehingga media bebas mengkritik pemerintah dan mengawasi jalannya demonstrasi. ABRI yang direstrukturisasi, di mana TNI dipisahkan dari Polri dan militer keluar dari ranah politik praktis. Undang-Undang Dasar 1945 juga diamandemenkan 4 kali, dari 1999 sampai dengan 2002, serta membentuk lembaga-lembaga baru untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Kondisi Indonesia pasca reformasi. Pada tahunnya B.J. Habibie naik menjadi presiden di tengah-tengah situasi krisis setelah Soeharto mundur, meski hanya menjabat sekitar 1,5 tahun, ia melakukan banyak langkah penting untuk meletakkan dasar reformasi. Habibie menggelar sidang istimewa MPR di 1998 yang melahirkan 12 ketetapan MPR, termasuk pembatasan masa jabatan presiden yang maksimal 2 periode dan penyambutan hak kewajiban asas tunggal Pancasila yang sebelumnya membendung kebebasan politik. Selain itu, ia menggelar pemilu 1999, pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru dengan jumlah partai politik mencapai 48, sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa sebelumnya. Hal ini membuka jalan bagi kehidupan demokrasi yang lebih bebas. Namun masa pemerintahannya juga ditandai dengan keputusan bersejarah yang cukup kontroversial, yaitu di mana beliau memberikan kesempatan Timur Timur melakukan referendum di bawah pengawasan PBB. Hasilnya membuat Timur Timur memilih lepas dari Indonesia yang kemudian menjadi negara Timor Leste. Keputusan ini sangat pahit bagi Indonesia, tetapi menunjukkan komitmen bahwa Presiden B.J. Habibie terhadap prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Presiden selanjutnya adalah Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal dengan Gus Dur. Menjadi presiden dengan gaya kepemimpinan yang unik dan penuh terobosan. Ia membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang berusaha merangkul semua golongan, baik nasionalis, Islam, maupun militer. Gus Dur juga berani mengambil langkah-langkah kontroversial seperti memberhentikan Jenderal Wiranto dari posisi strategis militer, mengganti Kapolri untuk memperkuat supremasi sipil, serta membuat ruang dialog dengan Papua sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman aspirasi di Indonesia. Namun pemerintahannya tidak lepas dari masalah. Skandal Brunei Gate, yaitu tuduhan penyalahgunaan dana bantuan dari Sultan Brunei, menimbulkan guncangan politik. Konfliknya dengan DPR dan MPR semakin tajam hingga muncul mosi tidak percaya yang akhirnya membuat Gus Dur dilengsarkan pada 2001. Meski singkat, kepemimpinan Gus Dur diingat sebagai masa yang berani membuka takdir demokrasi dengan cara yang berbeda. Yang selanjutnya, Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati menjadi presiden pertama wanita di Indonesia, di mana masa pemerintahannya fokus pada pemulihan ekonomi setelah krisis. Di bawah kepemimpinannya, utang luar negeri Indonesia mulai menurun, stabilitas ekonomi membaik, dan pendapatan per kapita rakyat meningkat. Namun, kebijakannya justru kontroversial, seperti privatisasi BUMN, misalnya penjualan saham Indosat yang sampai kini masih menjadi perdebatan. Prestasi besar Megawati adalah lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2003, yang hingga sekarang menjadi lembaga penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, Megawati juga memimpin pada masa transisi demokrasi yang besar, yaitu pemilu 2004, di mana untuk pertama kalinya rakyat dapat memilih presiden secara langsung. Hal ini menandai era baru di demokrasi Indonesia. Presiden selanjutnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering kita kenal dengan SBY. Menjabat selama 2 periode dan dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tenang dan diplomatis, pada masa pemerintahannya ia berhasil mewujudkan perdamaian RIGAM melalui perjanjian Helsinki tahun 2005 yang mengakhiri konflik panjang bersenjata di Aceh. Di bidang ekonomi, SBY mengambil langkah strategis dengan melunasi utang ke IMF pada 2006 lebih cepat dari jadwal. Hal ini
memberikan Indonesia kemandirian yang lebih besar dalam mengelola ekonominya. SBY juga dikenal dengan program bantuan tunai langsung atau BLT yang ditunjukkan untuk membantu masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga BBM. Di sektor pendidikan, ia mencatat sejarah dengan mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan, menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia. Di bidang politik, pada pemilu 2009 menjadi momentum besar karena Partai Demokrat yang dipimpin olehnya memenangkan suara mayoritas baik di legislatif maupun pemilihan presiden, menjadikannya presiden pertama pasca reformasi yang terpilih kembali secara langsung dengan legitimasi kuat dari rakyat. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada Presiden Joko Widodo. Joko Widodo atau Jokowi menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia sekaligus Presiden pertama yang berasal dari luar lingkaran elit maupun politik tradisional. Ia dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sederhana, dekat dengan rakyat, fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada periode pertama, Jokowi gencar membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga jaringan transportasi massal seperti MRT dan LRT. Demi meningkatkan konektivitas antar wilayah, ia juga menjalankan program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai wujud jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Pada periode kedua, fokus pemerintahnya meluas ke pembangunan sumber daya manusia, digital ekonomi, hilirisasi industri, serta pemindahan ibu kota negara ke Nusantara atau IKN. Di kancah internasional, Jokowi aktif meningkatkan diplomasi ekonomi dan menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah berbagai forum besar seperti KTT G20 pada 2022. Meski banyak pencapaiannya, pemerintahannya juga kerap dikritik seperti isu demokrasi yang melemah, polemik UU Cipta Kerja, hingga problem hak asasi manusia yang belum sepenuhnya tuntas. Dengan demikian, perjalanan presiden-presiden pasca reformasi menunjukkan bahwa masing-masing presiden memiliki ciri khas, kebijakan, dan tantangan tersendiri. Mulai dari Habibie yang meletakkan dasar demokrasi, Gus Dur yang berani melakukan terobosan, Megawati dengan transisi politik, SBY dengan stabilitas diplomasi, hingga Jokowi dengan pembangunan infrastruktur dan visi transformasi ekonomi. Dampak reformasi. Setelah reformasi, wajah Indonesia berubah secara signifikan, di mana otonomi daerah diterapkan memberi kewenangan lebih luas bagi daerah untuk mengurus pembangunan, namun praktik korupsi masih terjadi di daerah. Euforia kebebasan membuat rakyat lebih luas bersuara dan banyak partai politik bermunculan. Namun, hal ini menimbulkan dampak negatif juga, yaitu muncul demo anarkis, isu SARA, dan penyebaran hoax. Yang ketiga ada lembaga-lembaga baru yang lahir seperti Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK, dan DPD sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan penegakan hukum. Kesimpulannya, reformasi membawa angin segar berupa demokrasi dan kebebasan. Namun Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi masyarakat. Demikian pemaparan saya tentang reformasi Indonesia sampai dengan sekarang. Reformasi bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi proses panjang yang terus kita jalani hingga kini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran agar bangsa Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila tutur kata saya tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.